Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada saat ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan ini. Pada kesempatan yang baik ini, kita sudah sampai pada perkuliahan dan pertemuan yang ke-10 mata kuliah pengantar studi Islam, yang mana pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas tentang model studi hadis kontemporer. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan ini, marilah kita berdoa lebih dahulu, semoga perkuliahan kita lancar dan membawa keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillah. Amin, 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 Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada pertemuan yang ke-10 ini, tema kita adalah model studi hadis kontemporer. Kata hadis menurut bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru. Lawan katanya adalah al-qadim, sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khobar, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Saudara-saudara, hadis kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dilihat dari sudut kuantitas atau jumlah rawi, diklasifikasikan dengan hadis mutawatir dan hadis ahad. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, kemudian kita membahas tentang kajian sirah Nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, adalah simbol dari sifat
kemanusiaan yang sempurna. Mengkaji tentang Nabi tidak akan lepas dari sejarah. Hal ini sulit dihindari karena terjadi kesenjangan zaman yang begitu panjang antara Nabi dengan kita. Disinilah peran sejarah sangat urgen yang akan memberikan data atau bukti historis yang bisa diinterpretasikan lebih jauh tentang perjalanan hidup Nabi. Saudara-saudara mahasiswa, hanya saja yang menjadi pertanyaan, mampukah pendekatan sejarah memberikan informasi lengkap dan objektif tentang Islam melalui perjalanan hidup Nabi sebagai figur dan sumber ajarannya. Sebagai sosok yang populer, pribadi Nabi memiliki low tradition dan high tradition. Yang masuk kategori high tradition adalah ia sebagai uswah hasanah, contoh yang baik. Early Howard termasuk orang yang ragu dengan pendekatan sejarah dalam mengungkap tentang perjalanan hidup Nabi. Ia tidak percaya dengan pendapat bahwa cerita kehidupan Nabi bisa membantu kita memahami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, saudara-saudara, dengan pendekatan sejarah ini, kita hanya mendapat sedikit cerita tentang kelahirannya sebelum ia menjadi manusia berpengaruh. Karena keraguannya terhadap pendekatan sejarah untuk mengungkap Nabi, ia menggunakan teori model dalam menginterpretasikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karismatik atau uswah hasanah. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, konsep model ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli matematika, Eugenio Bernoulli dan Felix, untuk membantu menjelaskan geometri non-Euclidean, kemudian diadopsi oleh ahli logika matematika seperti Gottlob dan Bertrand. Dari sini model dimanfaatkan dalam bahasa pertama kali oleh Hockett pada tahun 1954. Saudara-saudara, istilah model menurut bahasa bisa diartikan contoh, teladan. Dengan demikian, apabila merujuk pada subkajian ini, berarti akan mengkaji keteladanan Nabi dalam perjalanan hidupnya. Sebagaimana diungkap oleh Ibnu Ishaq dalam karyanya Al-Sirah Al-Nabawiyah. Sirah menurut Wansbrough mempunyai peranan yang besar dalam Islam karena merupakan kesaksian yang bercerita tentang salvation history versi Islam. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, dengan teori model, menurut Ramsey, akan dapat dipahami misteri yang ada di hadapan seseorang. Ramsey menambahkan bahwa teori model tidak hanya menyajikan gagasan-gagasan
tentang realitas, tetapi juga muatan kognitifnya. Teori model tidak hanya merupakan persepsi imajiner yang membawa data yang tak terduga, tetapi juga pandangan-pandangan tentang hakikat sesuatu yang sekalipun tampak kontradiktif dengan apa yang biasanya diyakini benar dan menyatakan sesuatu yang bermakna tentang realitas dari mana mereka muncul. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, menurut Ewert Kosin, teori model berfungsi pada dua tingkatan. Pertama, berkaitan dengan pengalaman keagamaan dalam mencari apa yang disebut model-model keagamaan atau experimental models. Model pengalaman adalah struktur-struktur atau bentuk-bentuk pengalaman keagamaan atau general pattern esoterism. Istilah pengalaman mengimplikasikan unsur subjektif, teistik, sedangkan istilah model mengimplikasikan varietas dalam pengalaman keagamaan. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, tingkatan kedua, metode memperhatikan ekspresi, expressive models, seperti kredo Kristen dan sistem teologi. Ekspresi-ekspresi semacam itu diidentifikasikan sebagai model-model ekspresi atau expressive models yang mengambil seluruh bentuk yang digunakan oleh orang beragama dalam menyatakan pengalaman keagamaan dirinya, particular atau unique esoterism. Istilah ekspresi mengimplikasikan unsur objektif saintifik. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, karya Ibnu Ishaq menurut Watt dipandang sebagai kemajuan di antara karya-karya masa awal dan narasi-narasi oral yang tercatat dalam literatur kenabian yang dikenal dengan sebutan Maghazi Sirah. Sirah adalah cara paling awal untuk menjelaskan sejarah Islam pada abad pertama dan pertengahan abad kedua. Dalam Sirah, Ibnu Ishaq memaparkan setting Nabi di mana Quraisy mempunyai tradisi untuk mengelola kekuasaan secara terus-menerus. Ketika Tuhan mengutus Nabi Muhammad SAW, ia mempertimbangkan lagi tradisi itu. Ia berpendapat bahwa kekuasaan mereka didasarkan atas kontinuitas tradisi agama leluhur. Saudara-saudara, mereka adalah pengikut Tuhan. Tuhan berperang untuk mereka dan merintangi serangan musuh-musuh mereka. Mereka mencari agama sejati dengan menyembah batu. Selama kehidupan Nabi, terjadi antagonisme antara Ansor dengan kelompok Quraisy yang masuk Islam pada masa-masa akhir. Konflik ini, kata Watt, dipecahkan oleh Nabi dalam sebuah pertemuan yang secara khusus membahas ketidakpuasan di kalangan Ansor ketika Nabi
memberikan hadiah pada Quraisy dan Badui. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, karena konfrontasi ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebenarnya kamu mempunyai aku, sementara mereka semua memiliki makanan dan sekutu. Apakah kamu bingung karena suatu yang baik dalam kehidupan ini, di mana saya menang atas mereka sehingga mereka menjadi muslim, sementara aku mempercayai kamu karena keislamanmu? Apakah kamu tidak puas bahwa orang-orang yang akan menarik sekutu dan kawanan, sementara kamu mengingatkan kembali dirimu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang Rasul Allah? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, saya akan menjadi salah seorang Ansor, dan jika semua orang berjalan dengan suatu cara dan Ansor dengan cara lain, saya akan mengambil jalan Ansor. Setelah mendengar penjelasan dari Nabi tersebut, kaum Ansor menangis sambil berkata, kami puas dengan Rasulullah sebagai sekutu dan bagian kami. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, dua kajian komparasi. Dalam melakukan penelitian hadis, Rahman menemukan dua model tipologi yang kontradiktif, pemikiran tradisionalis dan pemikiran modernis. Dua model tipologi di atas bagi Rahman merupakan problem epistemologis, karena dalam praktiknya setiap kali ia melakukan studi dengan objek apapun, ia selalu dibayangi oleh dua wajah tipologi keagamaan dengan karakteristik yang berbeda. Karakteristik dari pemikiran kelompok pertama adalah tekstualis, literalis, formalis, dan normatif doktriner. Sementara karakteristik pemikiran kelompok kedua adalah pluralis, humanis, liberalis, dan kadang sekularis. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaan di atas menyadarkan Rahman pada upayanya untuk membangun konsep-konsep sunnah dan hadis yang lebih general dan tidak parsial. Rahman menemukan bahwa antara dua tipologi di atas terjadi perbedaan yang tajam dan tidak ada titik temu. Maka Rahman berusaha untuk mengembalikan posisi hadis pada posisinya semula, yaitu menjadi sunnah dan tradisi yang hidup. Muhammad Al-Ghazali dalam Al-Sunnah Baina Ahlul Hadis wa Ahlul Fikih membagi dua kelompok yang berbeda dalam memahami sunnah. Ada kelompok Ahlul Hadis yang tradisionalis, ortodoks, dan tekstual, dan ada kelompok Ahlu Al-Fikih yang cenderung memahami sunnah melalui pendekatan 5 hukum fikih. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, menurut Al-Ghazali, pemahaman dua kelompok yang berbeda ini
sering memunculkan gap yang tidak dapat didamaikan. Maka harus diambil jalan tengah untuk meminimalisir perseteruan di antara keduanya dengan cara menggabungkan dua pemahaman tersebut untuk diambil pemahaman yang lebih baik. Sebagai contoh, saudara-saudara, dalam memahami hukum sholat tahiyat masjid, sebagai contoh dalam memahami hukum sholat tahiyatul masjid, di saat khotib Jumat sudah naik mimbar, kalangan ahlul hadis lebih memilih sholat daripada duduk mendengarkan khutbah. Karena ditemukan sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang sahabat untuk menunaikan sholat sunnah pada saat Nabi sedang berkhutbah. Pemahaman semacam ini adalah bentuk dari pemahaman yang tekstual, sementara kalangan ahlul fikih menyatakan bahwa mendengarkan khutbah lebih baik daripada sholat, karena dalam hukum fikih disebutkan bahwa jika ditemukan dua permasalahan yang bertemu pada saat bersamaan, maka yang wajib diutamakan daripada yang sunnah. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, mendengarkan khutbah hukumnya adalah wajib, sementara sholat tahiyatul masjid adalah sunnah. Maka didahulukan yang wajib, yaitu mendengarkan khutbah, dan disisihkan sholat tahiyatul masjid karena hukumnya sunnah. Jangan meninggalkan yang wajib demi terlaksananya sesuatu yang sunnah. Maka Al-Ghazali lebih berpihak kepada ahlul fikih. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga tentang hukum hijab, demikian juga tentang hukum hijab. Menurut kalangan ahlul hadis, hijab dimaknai dengan niqab, cadar, sementara kalangan ahlul fikih memaknai hijab dengan jilbab, kerudung biasa. Alasan yang dikemukakan oleh ahlul hadis adalah bahwa ketika sedang sholat, seorang wanita boleh memperlihatkan wajah dan dua telapak tangannya karena sedang beribadah menghadap Tuhan, sementara ketika di luar sholat dia berkomunikasi dengan manusia. Wajah adalah awal dari sumber fitnah, maka wajah harus ditutup. Maka wajah harus ditutup di luar sholat. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara itu kalangan ahlul fikih mengatakan bahwa tidak ada beda antara batasan aurat wanita dalam ibadah dan di luar ibadah. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan aurat wanita pada saat sholat juga berlaku untuk di luar sholat. Al-Ghazali mengatakan bahwa dua kelompok tersebut sama-sama memiliki alasan yang kuat. Untuk itu, bentuk hijab adalah
pilihan masing-masing wanita. Boleh pakai cadar, boleh tidak. Yang penting menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangan. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang seorang wanita karir, Al-Ghazali mengatakan bahwa seorang wanita bekerja di luar dengan catatan tidak melupakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, apalagi jika tugas di luar rumah terkait dengan kegiatan sosial seperti mengajar, mengobati orang sakit, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, saudara, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi menjaga aurat dan pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan kodratnya sebagai wanita. Jangan sampai ia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kodratnya, seperti poluan yang bertugas mengatur jalan raya, memikul beban berat atau kuli, tentara yang terjun di lapangan, tukang becak atau sopir angkot, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, akhirnya kesimpulan atau rangkuman pada perkuliahan yang ke-10 pengantar studi Islam ini adalah sebagai berikut. Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat dikerucutkan dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yakni, dalam melakukan penelitian hadis ditemukan dua model tipologi yang kontradiktif, pemikiran tradisionalis dan pemikiran modernis. Dua model tipologi di atas merupakan problem epistemologis karena dalam prakteknya setiap kali ia melakukan studi dengan objek apapun, ia selalu dibayangi oleh dua wajah tipologi keagamaan dengan karakteristik yang berbeda. Karakteristik dari pemikiran kelompok pertama adalah tekstualis, literalis, formalis, dan normatif doktriner. Sementara karakteristik pemikiran kelompok kedua adalah pluralis, humanis, liberalis, dan kadang sekularis. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-10 mata kuliah pengantar studi Islam ini. Semoga membawa ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, dan semoga pertemuan kita membawa pertemuan yang penuh barokah. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan jumpa lagi pada perkuliahan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.